rumah, mau ajak dia kemana juga boleh. Mungkin setelah putusan waktu itu teh udah ada komunikasi lagi nggak sih sama, atau emang intens komunikasi setiap hari untuk anak? Aku intens komunikasi alhamdulillah sama Rangga, nggak ada yang gimana-gimana. Justru kalau misalkan kayak kemarin juga ngomongin masalah anak, sekolahnya dia tetap aja komunikasi masih biasa aja, kita nggak ada yang gimana-gimana. Berarti yang keluar dari rumah siapa? Rangga. Siapa? Berarti biar anak tuh nggak terlalu ini banget ya, kayak nanya-nanya soal itu ya. Iya, itu aku sangat jaga sih ya, karena kan ya pasti ada rasa kasihan juga sama anak kan. Mungkin untuk saat ini belum, tapi nanti mungkin setelah dia udah mulai sedikit mengerti, aku pasti akan bilang juga yang sebenarnya. Karena kan aku juga sangat hati-hati nih. Kenapa kemarin juga aku tuh kayak masih mikir dulu biar tenang dulu, biar nggak salah ngomong gitu loh. Karena kan aku nggak tahu nanti kedepannya Abiza bisa aja kan ngecek, atau mungkin nanti udah besar kenapa papa mamanya yang bercerai, kan bisa aja. Jadi harus hati-hati, dan namanya jejak kita kan udah pasti akan ada terus gitu. Anak Rangga itu udah usia berapa? 5 tahun, baru kemarin ulang tahun di tanggal 8. Kak Selvi, update suara sendiri seperti apa sekarang? Alhamdulillah suara aku hari ini udah nyampe di 32.500, dan itu posisi suara kedua terbesar. Jadi nanti putusan itu di tanggal 20 Maret, sekarang lagi nunggu hasil rekapitulasi di tingkat KPU Jawa Barat. Tapi optimis masuk. Kalau optimis udah pasti sih harus ya. Cuman kan itu kembali pada kebijakan KPU juga dan ketua umum juga. Nah itu kita hasilnya tunggu setelah tanggal 20 Maret ini. Jadi Apa yang kamu pengen kerjain saat menjadi wakil rakyat nanti? ya siapa tahu kalau misalkan memang aku ada rezekinya di sana, bisa membantu untuk masyarakat Kota Tasik dan Kabupaten khususnya, karena kan itu udah aku lakukan, menjembatani menjadi wakil rakyat untuk kepentingan pemerintah Jawa Barat. Di luar komisi apapun ya saya harus siap, dan program apapun ya saya harus akan berikan kepada masyarakat di sana. Menjaga suaranya seperti apa, kan bisa dibilang kan banyak takutnya para caleg kan suaranya berkurang dan lain-lain. Iya, itu sih sangat luar biasa sekali ya, karena kan kita patokannya harus dari C1 di TPS, dari saksi. Nah itu pengawalannya luar biasa, kita harus ikutin sidang pleno kecamatannya, sidang pleno PPK-nya, terus di TPS-TPS-nya juga harus aman suaranya. Itu menurut aku memakan waktu juga sih. Setelah pemilu ternyata tuh belum selesai bener-bener gitu, apakah suaranya aman atau tidak. Ternyata justru setelah pemilu tuh suara kita tuh tetap harus dikawal sampai nanti putusan di bulan Maret ini. Tapi yang lebih berat sebenarnya setelah pemilunya. Setelah pemilunya, ternyata setelah pemilu itu makin repotnya tuh karena sidang pleno tuh kita harus tetap standby saksi di setiap kecamatan. Tapi nanti ngambil kemana? Ke DPRD apa? Aku di DPRD provinsi. Apa komisi? Komisi belum tahu. Kalau maunya sih ya harusnya yang sesuai lah, ya kondisi dapil mau apapun. Tapi kalau dari background aku kayaknya masuk di sosial budaya atau pendidikan. Karena kan kalau pengen langsung tiba-tiba di infrastruktur kan nggak bisa. Harus yang benar-benar mengerti. Kita siapin berapa saksi kemarin? Kalau aku ada 1086 saksi dari 5.300 TPS di Kabupaten Tasikmalaya. Kalau keseluruhan 7.300 sekian TPS di kota dan kabupaten. Sangat repot itu, aku hanya 20%-nya juga nggak nyampe ya untuk saksi itu, tapi alhamdulillah suara aku bisa tembus 32.000. Itu pun karena aku kondisinya juga baru di dunia politik, tapi itu pembuktian yang ternyata perjuangan aku selama turun dapil, sosialisasi, hasil suaranya ada. Tapi banyak artis yang ikut pilih kemarin menjual barang-barangnya buat Aku termasuk. Apa sih modalnya Kak? Jadi caleg modalnya apa? Ya modalnya kita kalau bicara modal udah pasti besar. Cuman kalau misalnya tadi pertanyaannya jual-jual, jujur aku juga sampai jual-jual. Jual apa tuh? Ya jual barang lah pasti. Mobil atau apa, rumah atau apa? Enggak sih kalau misalkan sampai segitunya, ya jual tas, jual emas juga. Jujur itu perjuangan aku. Ya buktinya kan karena gini, aku mikirnya yang penting aku sekarang ingin berbuat baik, ya udah apapun yang saya punya dulu untuk saat ini, bagaimanapun caranya saya bisa dapat dulu, insya Allah kan nanti juga bisa akan keganti lagi dari rezeki lainnya. Jadi aku nggak nanggung lah, udah di sini masa kita setengah-setengah. Gak apa-apa lagi aku dapat nomor 1 kan, itu kan tanggung jawab yang besar buat aku. Jadi kesempatan juga, mumpung nomor 1 kita usahakan, kita upayakan semaksimal mungkin juga aja. Jadi kayak gitu. Jadi berarti udah terima resikonya sebelum Kenapa?
udah terima resikonya ya kalau Mas kalah udah ya. siap gitu Oh, kan? kalau kalah. Jika kalah Iya nantinya harus gitu. siap karena kan kita bicara juga caleg juga bukan cuma saya aja, semua punya dorongan, punya senjata masing-masing kan. Itu tinggal kembali ke kitanya siap atau enggak. Kalau misalkannya kalah ya saya sih udah siap sih. Tapi saya sudah ikhlas juga. Banyak yang stres. Karena banyak ya. Percaya juga karena ya itu kan kita bicara nominal juga bukan kecil kalau nyalek itu, tapi alhamdulillah kalau kitanya nggak ikhlas ya susah. Nah aku udah dalam tahap ikhlas mau menang mau enggak ya udah. Sampai miliaran nggak? Artinya mau nguras tabungan PT Tabungan juga. Akhirnya Ini kan ada juga yang berpolitik dengan konsep dengan cara yang murah teh. Nah, itu gimana sih teh bakal dipakai juga kan sih ke depannya? kalau aku gini, kalau artis nyalek itu sebenarnya alhamdulillah karena mereka udah punya modal popularitas. Jadi sebenarnya tidak yang susah-susah amat untuk mempromosikan karena udah banyak yang tahu mungkin ya. Tapi kembali ke teknis sama tim, nah itu yang mungkin dari segi artis itu yang belum kuat. Padahal juga kan kita belajar juga di lapangan harus gimana nih supaya timnya solid, supaya sistemnya benar. Tapi balik lagi antara siapa atau enggaknya untuk dorongan ini. Tapi jujur itu kan namanya perjuangan, kita pokoknya harus ikhlas, harus maksimal juga supaya bisa dapat hasil yang baik gitu. Oke. Ngomong-ngomong politik, salah satu alasan bercerai katanya memang beda pandangan politik sama Iya. Dan nggak gembur-gembur karena karena Teteh terjun ke politik juga nggak sih sebenarnya soal perceraian? Ya mungkin salah satunya ya jujur, karena menurut dia setelah saya ada di politik mungkin waktu jadi semua berkurang. Tapi padahal aku tidak beranggapan seperti itu, mungkin dia merasanya seperti itu, jadi nggak ketemu di tengah-tengahnya. Dan akhirnya ya mau gimana lagi kan sudah ada di sini gitu, tapi itu bukan jadi alasan yang utama sih, tapi menjadi salah satu ya. Dan mungkin setelah aku masuk politik, aku sih nggak ngerasa jadi korban juga sih di pernikahan aku. Ya memang udah jalannya aja lah, toh bukan hal yang utama juga sih kenapa aku jadi bercerai itu, bukan urusan politik juga. Iya, membuat nggak fokus juga sih. Jadi membuat nggak fokus nggak ke beneran dengan adanya cerai kemarin untuk politik itu jadi masalah. Udah pasti, karena kan harus saling berpikirnya, yang ini dipikirin, yang itu dipikirin, jadi semuanya salah satu pikiran tuh kenapa di 2024 ini gue tuh kayak berat gitu, dapat ujian tuh yang sangat luar biasa. Tapi berarti dalam suami itu larang masuk politik atau gimana? Sebenarnya dia nggak ngelarang, cuman ternyata setelah berjalannya waktu mungkin dia ngerasa ya seperti ini kok jadi waktunya makin berkurang dan apa mungkin dia nggak siap di situnya aja gitu. Dan aku mungkin udah setengah juga masuk, ya akhirnya aku juga harus beneran terjun kan gitu. Walaupun hasilnya juga saya belum tahu. Tapi kalau misalnya lolos gitu mau fokus di politik aja atau tetap Selama masih bisa di entertain, selama tidak mengganggu pekerjaan di politik nggak jadi masalah. Itu masih banyak kan artis yang masuk ke politik, politiknya jalan, artisnya juga tetap ada. Tapi tunggu berapa tahun akan nikah lagi? Aduh, baru juga putusan. Enggak, Aku belum iya, sih, berapa tahun? belum kepikiran untuk saat ini. Belum kepikiran. Pertama untuk anak dulu, benerin kehidupan dulu lah, karena kan aku juga masih ada rasa mau nafas dulu lah intinya, nggak mau dulu cari pasangan untuk saat ini. Tapi kadang suka rindu nggak sama mantan? Kalau lagi sendiri lagi Kalau galau. rindu sama mantan mungkin ya karena papanya anak aku aja. Cuman kalau untuk yang lain-lain enggak lah. Biasa aja tuh komunikasi aku sama Rangga baik, alhamdulillah. Dia juga malah nitipin sama aku begini. Ingat untuk saat ini jangan punya pasangan. Lo fokus kejar karir lo, cita-cita lo, anak lo sehat, anak lo bahagia, baru deh itu terus. Untuk saat ini gua tolong jangan sampai ada deket gue sama cowok kayak gitu loh. Makasih gitu udah diingetin ya. Itu baik. Oke. Oke. Siap. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.